Halo semua, perkenalkan namaku Indra Oktasya Sinaga dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas teori tentang campur tangan pemerintah dalam jual beli pada sektor pertanian. Langsung saja. Campur tangan pemerintah dalam menstabilkan harga dalam jual beli dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat harga yang ditentukan oleh pasar bebas. Yang kedua, pemerintah menstabilkan harga pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Yang pertama, kita akan membahas tentang menstabilkan harga pada keseimbangan pasar. Pada teori ini, pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah sesuai dan cukup diterapkan. Karena harga yang ditetapkan oleh pasar bebas sudah seimbang dan cukup wajar. Dan pemerintah berharap agar harga tersebut dapat dipertahankan agar berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, aku akan membahas pergerakan grafik jika pemerintah menstabilkan harga sesuai dengan harga keseimbangan pasar. Ini merupakan garis harga atau P dan ini merupakan kuantitas atau Q. Jika pada pasar tersebut ditetapkan harga dasar terhadap barang X sebanyak P1, maka permintaan akan barang X tersebut sebanyak Q1. Berikut merupakan garis keseimbangannya. Selanjutnya, jika harga barang tersebut naik dari P1 ke P2, maka permintaan akan barang tersebut menurun ke Q2. Berikut merupakan garis keseimbangannya. Selanjutnya, jika terjadi penurunan harga dari P1 ke P3, maka permintaan akan barang tersebut semakin banyak. Berikut garis keseimbangannya. Kita dapat melihat ini merupakan garis demand dan ini merupakan garis supply. Dan ini merupakan titik keseimbangannya, di mana pemerintah menerapkan harga pada sektor pertanian sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pasar. Dan yang kedua yaitu pemerintah menetapkan harga lebih tinggi dari harga keseimbangan. Kebijakan ini sering dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pada pasar bebas. Kebijakan harga demikian dikenal sebagai kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Selanjutnya, aku akan membahas pergerakan grafik jika pemerintah menstabilkan tingkat harga lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Kita dapat melihat ini merupakan garis harga atau P, garis kuantitas atau Q. Misalnya pada suatu pasar terdapat harga yang ditentukan oleh pasar sebanyak P atau harga dasar, permintaan akan barang tersebut sebanyak Q, berikut garis keseimbangannya. Kemudian terjadi perubahan harga atau harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga yang lebih tinggi dari harga dasar yang ditetapkan oleh pasar. Berikut merupakan harga keseimbangannya. Jika harga minimum ditetapkan oleh pemerintah, maka permintaan akan suatu barang akan semakin banyak juga. Kita lihat Q1. Selanjutnya, jika harga barang tersebut lebih murah dari harga dasar atau P2, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin berkurang. Berikut garis keseimbangannya. Maka dapat ditentukan garis demand-nya berada di sini dan garis supply-nya berada di sini. Kita bisa melihat, sehingga demikian kita bisa melihat titik keseimbangannya pada bagian yang diarsir. Untuk menghindari terjadinya kemerosotan harga, pemerintah perlu membeli semua kelebihan penawaran yang wujud tersebut pada harga PM.
Satu masalah penting yang akan timbul dalam menjalankan kebijakan penetapan harga di atas harga keseimbangan adalah masalah stok surplus produksi yang terus-menerus bertambah tinggi. Sekiranya setiap tahun pemerintah perlu membeli kebijakan penawaran, maka dari tahun ke tahun stok surplus produksi akan bertambah banyak. Kalau barang ini ditawarkan kembali ke pasar, maka tindakan tersebut akan menurunkan harga. Cara yang dapat dilakukan agar harga tetap pada tingkat yang ditentukan adalah dengan melakukan kebijakan membuang atau menghancurkan kelebihan produksi yang dibeli pemerintah ataupun dengan cara mengekspor kelebihan produksi itu ke luar negeri. Tambahan materi. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen, pemerintah ikut campur tangan dalam penentuan produksi dan harga dengan beberapa cara, yaitu yang pertama membatasi jumlah produksi. Kebijakan membatasi produksi kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas menimbulkan dua perubahan harga akan naik dan jumlah barang yang diproduksi dan diperjualbelikan akan berkurang. Demikian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan sampai berjumpa lagi.